Bagaimana nih teman-teman? Kirim lagi dong, soalnya tadi sempat lag. Oke, boleh, silahkan. Ada 49 orang, makin aktif ya. Ya, silahkan. Teman-teman teman-teman masuk. Dua 20.05 ya, kita akan mulai. Sudah 26 orang di sini, tapi ada 53. Ayo ikutan ya teman-teman yang uh, 20.03. Oke. 2 menit lagi teman-teman untuk memulai quiz ini. Silakan Dim. Kenapa? Linknya mana? Oh, ada yang teman-teman baru masuk ya. Oke, silakan yang baru masuk langsung ciao. Ciao. Langsung ciao, jangan banyak cincong. Oke teman-teman, bagus suaranya. Ada 63. Oke. 62. Oke. Oke, sudah 20.05. Berarti tandanya kita akan mulai. Sudah siap teman-teman? Siap? Siap? Oke. 3, 2, 1. Selamat mengerjakan. Yuk, teman-teman.
Ada Harley, Ija, Mas Al, dan dia. Boleh teman-teman, ayo silakan. Silakan teman-teman diisi. Oke, kita akan teman-teman. Oh, nge-lag nih. Oke teman-teman, sudah siap ya? Udah ya, udah beres ya. Tapi yang downnya masih 28. Ayo teman-teman isi yuk. Boleh nih, link quizisnya, maaf. Ayo 8 orang lagi. Oke, Mimi nambahin deh. Pokoknya sampai beres, teman-teman.
60 pemain. Dan masih 43. Oke. Ayo kita tunggu. Ayo, 3 menit lagi. 3 menit lagi teman-teman ya. Kita akan to close quizisnya 3 menit lagi. Oke. 2 menit lagi. Let's go. Oke, sudah kita akhiri. Siapakah yang menangnya? Oh, tapi sebelum itu kita lihat dulu. Di sini ada beberapa orang. Oke, it's okay. Langsung aja kita akhiri. 3 dan 2 dan 1. Waduh. Selamat.
Oke, maaf teman-teman. Ada sedikit berkendala. Oke. Yang menang adalah WGZ, Darat, Dani Setiawan, Mas Aldian, dan lainnya. Wah, mantap sekali nih teman-teman semuanya di sini. Oke, langsung aja ke materi kali ya teman-teman, biar nggak usah lama-lama. Nanti Mimin akan kirim petinjaunya. Jadi nanti Mimin kasih hasil semuanya. Oke, langsung aja ke Kak Indah, dipersilahkan. Oke Kak, terima kasih Kak Hilmi. Oke semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah jelas? Semoga jelas ya. Oke, seperti biasa, selamat datang di live class interaktif kita hari ini dengan Kak Indah tentang logaritma. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita bahas bisa bermanfaat buat kita semua dan jadi tangga naik satu lagi untuk persiapan UM ya ini ya, ujian masuk mandiri ya. Semoga semuanya dipermudah. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Sudah siap semuanya? Kita akan bahas madas ya ini ya, matematika dasar, khususnya logaritma ini Kak Indah 2 hari ini ya, mulai lihat-lihat soal-soal tentang madas yang sering keluar. Kak Indah mulai dengan logaritma ya hari ini ya. Oke, tadi sudah kerja beberapa soal kan ya, ada 5 soal di pretest, langsung saja. Ini hanya mengingatkan kembali kayaknya di nomor 1 ini. Jawabannya tadi udah C ya. Yang jawab C, wih, kok tiba-tiba geser sendiri nih. Nah, manakah pernyataannya benar? Nah, ini mengingatkan kembali tentang definisi logaritma nih sebenarnya, sekaligus dengan sifat-sifat logaritma. Jawabannya benar itu adalah C. Ini untuk diingat aja ya, log 1 itu sama dengan 0 dan log 10 itu sama dengan 1. Nah, ini dari mana? Nanti kita bahas ke definisi dulu nih. Ini kayaknya udah coba baru ya, kita bahas soal terus ada materinya. Nanti ada soal lagi dari materi yang ini kita tambah lebih tingkat lagi kesulitannya. Nah, ini nih. Logaritma itu adalah inverse dari perpangkatan. Kalau dulu yang sudah ikut live kelasnya Cerebrum sebelumnya, yang untuk UTBK, kita sudah bahas tentang perpangkatan ya dulu ya, yaitu eksponensial. Nah, ini tuh mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya itu sesuai dengan yang telah diketahui. Jadi kalau pangkat itu kita punya A pangkat N itu sama dengan B, kalau kita ubah dalam bentuk logaritma itu akan bentuknya seperti ini. A log B sama dengan N. Gampangannya itu 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Kalau kita ubah dalam bentuk logaritma itu adalah 2 log 8 sama dengan berapa? Nah, sama dengan 3. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu 3. Nah, ini kebalikannya tentang eksponensial. Jadi kalau ngomongin logaritma pasti tidak jauh dengan eksponensial. Gitu ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 yaitu 3. Nah, biasanya kita sebut A itu sebagai basis. Seperti itu. Nah, ada syaratnya nih, ini yang biasanya sering keluar di soal-soal tentang materi singkatnya logaritma, tapi biasanya malah kita lupain ya. Nah, ini ada syarat nih. Syaratnya A itu disebut basis atau bilangan pokok ya biasanya ya. Dengan A-nya itu harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh
sama dengan 1. Jadi A yang di sini kita ngomonginnya, ini A ya, ini juga A kan, itu harus lebih dari nol. Lebih dari nol berarti mulainya boleh setengah, boleh pecahan, boleh pokoknya lebih dari nol, tapi tidak boleh sama dengan 1. Kenapa kok nggak boleh 1? Nanti kalau misalkan 1 kita pangkatkan 3, jawabannya kan tetap 1 ya. Jadi nilai logaritmanya penggunaan logaritmanya nggak ada artinya gitu jadinya. Makanya di sini dikhususin A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian B-nya itu atau bilangan yang dilogaritmakan, syaratnya juga B-nya lebih dari nol. Nah ini ya, ada 3 ya yang harus diingat ya syaratnya, 1, 2, dan 3. Oke, kembali ke sini tadi, ke soal ini. Nah, di sini kan nggak ada tulisannya ya, A-nya berapa basisnya. Kalau tidak ada tulisannya, berarti artinya itu basisnya adalah 10. Jadi ini log 1 itu sebenarnya sama aja dengan 10 log 1. Nah, tadi caranya gimana? 10 pangkat berapa yang hasilnya 1? Jadi kalian cari itu 10 pangkat berapa yang hasilnya itu 1. Maka jawabannya adalah, tanda tanyanya adalah 0. 10 pangkat 0 ya. 10 pangkat 0 itu yang sama dengan 1. Makanya ini jawabannya yang benar. Begitu pula dengan ini. Berarti kalau di sini kita punya 10 log 10. 10 pangkat berapa yang hasilnya 10? Yaitu jawabannya adalah 1. Maka jawaban yang benar itu adalah yang C. Gimana Kak kalau yang log 0? Ada yang baru masuk ya? Oke. Kalau yang B gimana? Itu artinya kan 10 log 0 sama dengan 1, bener nggak? 10 pangkat berapa yang hasilnya 0? Nggak ada ya. Karena pangkat itu biasanya hasilnya itu 1 atau seper-seper gitu kan, atau 100 gitu. Jadi ini itu salah, pernyataan yang salah. Maka jawabannya benar itu adalah yang C. Gimana? Untuk soal nomor 1 ada masalah? Nah, 2 ini itu biasanya kalau di buku-buku itu termasuk menjadi sifatnya logaritma. Nanti itu ada 10 sifat logaritma yang wajib kalian pahami dan kalian hafal, tapi semoga sudah pernah dibahas di sekolah ya. Kalau ini tadi kan yang paling mudah kita hafal ya, log 1 sama dengan 0, log 10 itu sama dengan 1. Nah, sedangkan 3 dan 4 ini tentang penjumlahan dan pengurangannya. Nah, ini kan basisnya sama-sama A-nya, tapi bilangannya dilogaritmakan itu beda. Nah, kalau tandanya itu penjumlahan, maka artinya itu dia dikali. Kalau tandanya pengurangan, artinya itu dibagi, gitu ya, cara ngafalinnya. Ini kayaknya sudah biasa ya kalian temuin ya. Nanti biasanya, kalau logaritma itu main ke soalnya itu seringnya di apa ya namanya ya, kalau matematika emang gitu sih ya, main-main angkanya itu dibolak-balik gitu. Dengan menggunakan sifat sebenarnya bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat yang ada di sini. Nah, ini ada yang sifat kelima nih, yang mudah juga ada. Kalau pangkatnya di sini bisa berubah jadi perkalian dari logaritmanya, yaitu N kali A log B. Nah, kalau misalkan basis dan bilangan yang dilogaritmakannya itu sama, maka sama dengan 1. Gampangannya kayak yang tadi ya, 10 log 1 tadi ya, 10 log 10 kan sama dengan 1. Kalau nanti ada 2 log 2, berarti langsung aja itu adalah sama dengan 1. Misalkan nanti ada B log B, pasti jawabannya adalah 1. Itu yang perlu diingat. Itu sifat ke-6. Sekarang kalau sifat ke-7 gimana, Kak? Nah, sifat ke-7 ini kan basisnya A, yang dilogaritmakan itu B. Nah, itu sama saja kalian punya 1 per B log A. Jadi dibalik nih. Yang jadi basis sekarang yang dilogaritmakan, ya kan?
dibalik. Kalau ini dibalik berarti nanti jadinya 1/nya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan soal kayak soal nomor berapa ya? Kalau di tes tadi nomor 5 kalau nggak salah. Kita selesaikan dengan menggunakan, sifat yang ini. Nah, bisa juga ditulis seperti ini, log B per log A. Jadi log B per log A, itu sama aja dengan yang ini. Ini artinya banyak sekali nih, atau yang ini. Nah, pemilihan P nanti itu bergantung dengan di soal maunya apa yang diminta. Jadi kita bisa pilih bebas P itu sesuai dengan, kemauan soal nanti. Intinya yang jadi yang di atas atau adalah log B-nya, yang penyebutnya itu log A-nya, itu yang perlu dijadikan poinnya, oke? Sekarang ke sifat ke-8. Apakah Kak Enda terlalu cepat? Kalau terlalu cepat boleh ya, komen di chat, live chat-nya. Ini ada yang chat nggak ya? Contohnya bagaimana Kak? Contoh yang mana nih? Oh nanti nanti ada kok ini yang menggunakan ini insyaallah, yang soal nomor 5 kalau nggak salah ya tadi. Oke, lanjut ke sifat ke-8. Nah, ini semacam seperti perkalian kan ya, emang perkalian. Tapi kalau ya basis yang di sini dengan yang dilogaritmakan itu sama, kita bisa nulisnya lebih singkat nih. Nah, ini kan sama juga kan? Nah, maka akan sama dengan A log D. Dan nanti kalau punyanya itu misalkan ya 2 log 3 dikali 3 log 2. Nah, berarti itu sama aja dengan 2 log 2 yang hasilnya itu adalah 1. Ajaib kan ya? Ini sama, maka kita langsung nulis kayak semacam dihilangkan gitu. 2 log 2 sama dengan 1. Ini main-mainnya di logaritma itu sebenarnya main di sifat-sifat ini aja kok. Kemudian ada sifat ke-9. Nah, ini ada jadi pangkat nih. Jadi eksponen. Nah, bisa kita tulis dalam bentuk yang seperti ini. N per M. Atau langsung kita ubah dengan menggunakan sifat ke-5. Kita hubungkan dengan sifat ke-5. Jadinya itu ini pindah ke depan. N per M sama dengan dikali A log B. Gitu. Penggunanya nanti langsung ke soal aja ya. Biar nggak lama-lama nanti ya kita di sini, oke? Sekarang ke sifat ke-10. Nah, ini juga ajaib juga. Misalkan kita punya 2, terus 2 log 3 gini. Nah, kan sama dengan 3. Jadi kalau pangkatnya, basisnya pangkat ya, dengan basisnya logaritma itu sama, maka sama dengan bilangan yang dilogaritmakan. Seperti itu. Oke, nggak ada masalah? Nggak ada masalah ya sifat-sifat ini ya? Semoga, seringnya belajar sudah di luar kepala. Ini Kak Indah insyaallah sudah di luar kepala semua nih, 1 sampai 10. Kalian pasti bisa. Oke, lanjut kita ke bentuk sederhana. Nah, ini kita menggunakan sifat-sifat yang itu tadi. Coba, kayaknya ini nggak pakai sifat itu bisa deh dengan menggunakan, eee, sifatnya perpangkatan tuh. Misalkan kita punya A besar kuadrat B kuadrat sama dengan apa nih? A min B, A plus B gitu kan ya. Nah, coba dengan menggunakan ini kita bisa menyelesaikan soal yang ini. Tapi nanti digabung dengan, apa namanya, sifatnya logaritma. Langsung saja ya, kita coba. Ini kan log kuadrat A. Nah, sebenarnya log kuadrat A itu bisa kita tulis dalam bentuk ini nih, log A kemudian kita kuadratkan. Ini artinya sama gitu. Jadi penulisannya itu biasanya ditulis di sini, ada yang ditulis di sini. Kalian nggak boleh bingung kalau nanti ada soal yang nulisnya itu begini atau begitu. Intinya itu adalah sama gitu ya. Nggak delay kan ya? Ini tulisannya artinya sama ya, log kuadrat A itu sama dengan log
A dikuadratkan. Tapi tidak sama dengan log A kita kuadratkan gini, ini nggak sama ya. Kalau ini kan yang dikuadratkan A-nya saja, kalau yang ini logaritmanya dengan A-nya, gitu. Oke? Ini note ya, note yang nggak boleh dilepasin nih. Oke, langsung kita selesaikannya ini, log kuadrat A min log kuadrat B. Berarti dengan menggunakan sifatnya si kuadrat, kesamaan kuadrat, kita punya log A. Kita pakai negatifnya dulu ya. Log A min log B per log A plus log B. Oke, sampai sini ada yang bingung? Dapatnya dari mana? Yang bawah kita tulis kembali aja ya penyebutnya. Ada masalah? Kalau nggak ada yang komen berarti nggak ada masalah, oke? Yang ini Kak Indah ubah dalam bentuk ini nggak ada masalah ya, oke? Nah, ini kan bisa kita coret nih yang ini nih. Dengan ilmu coret-coret, nah ini ada yang komen, aman Kak, masih delay, kalau delay nanti Kak Indah jelasin ulang aja ya. Tapi semoga tidak delay. Tadi log 2A min log kuadrat A min log kuadrat B kita bisa ubah dalam bentuk log A min log B kali log A plus log B dengan menggunakan sifatnya kuadrat ini. Nah, ini kan ada yang sama tuh, bisa kita coret. Nah, berarti kalian sudah memiliki log A min log B. Nah, dengan menggunakan sifat yang tadi, berarti jawabannya yang mana nih? Mungkin pengurangan kan ya? Sedangkan di sini basisnya kan nggak ada. Kalau basisnya nggak ada tadi kan, sebenarnya itu adalah basis 10 ya. Jadi nggak usah kita hiraukan, langsung aja kita tulis artinya itu log, kalau pengurangan jadinya tadi pembagian kan ya, log A per B. Maka jawabannya itu adalah C. Nah, hati-hati ya terkecoh dengan dua pilihan ini. Artinya itu nggak sama dengan yang ini. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan, Kak Indah, Kak, flu-flu gimana gitu? Batuk, semoga tidak mengganggu. Nggak ada masalah, boleh Kak Indah lanjut? Lanjut ya, biar enggak semakin malam. Kita lanjut ke soal nomor 3. Gimana nih kalau yang di nomor 3 ini? Jika A log B tambah B log A itu sama dengan 3, bagaimana dengan A log B kuadrat ditambah B log A kuadrat? Ada yang punya ide? Itu jawabannya sudah ketemu ya, C. Tapi gimana idenya? Ini kita main ide ya. Idenya itu biasanya kalau logaritma itu dikuadratkan, diakar gitu teman-teman. Jadi kalian kalau sering kerja soal itu pasti nanti ketemu deh kalau ngerjain logaritma itu kebanyakan keluarnya seperti apa triknya gitu. Kalau sering ngerjakan. Tapi semoga sudah sering ya. Ini ada A log B kuadrat, ada kuadratnya kan ya. Kalian harus curiga, oh berarti ini gimana caranya yang kita punya ini jadi kuadrat. Nah, caranya gimana? Karena yang kita punya kan A log B plus B log A, sedangkan yang diminta itu ada kuadratnya. Nah, berarti gimana caranya yang ini jadi kuadrat? Gimana dong caranya? Biar ini jadi kuadrat. Oke, gimana? Kira-kira caranya biar dia jadi kuadrat? Bentar, ada yang chat. Nah, ini Muhammad Dafa sudah menjawab. Yes, kita kuadratkan. Kasarannya seperti itu ya. Kita kuadratkan ini. Jadi, kedua ruas ini kita kuadratkan. Betul. Jadi kita kuadratkan, gimana caranya? Kasarannya gini ya nulisnya ya, berarti kalau Kak Indah nulis runtut, itu
Seperti ini, teman-teman. Nah, kalau punyanya Dava tadi kan sudah dijabarkan. Nah, berarti Dava ini sudah sering kerja nih dengan menggunakan logaritma. Nah, kita punya kalau misalkan ada A plus B, kita kuadratkan biar mudah. Ini A besar, B besar ya. Berarti kalian kan punyanya A kuadrat plus B kuadrat min 2, plus 2AB gini ya. Nah, kita gunakan ini untuk menyelesaikan, biar muncul kuadratnya ini. Jadi Kak tulis ya, yang ini berarti A log B dikuadratkan ditambah B log A dikuadratkan ditambah dengan 2 kali A kali B, berarti 2 kali A log B dikali B log A sama dengan 9. Nah, yang dimintakan hanya ini aja ya. Berarti ini akan sama dengan, langsung kita terus ini ya, 9. Oh, biar mudah kita selesaikan dulu aja deh. Biar nggak banyak nulisnya. Oke, yang ini sama dengan berapa nih? Nah, dengan menggunakan sifat tadi, nah ini kan kelihatan ya sama kan? Nah, berarti nanti itu akan sama dengan 2 kali A log A sama dengan 9. Ini tetap ya, A log B dikuadratkan tambah B log A dikuadratkan. Nah, ini kan ada A log A sama dengan 1 kan, berarti 2 kali 1. Ini Kak Indah nulisnya runtut ya, tapi kalau udah yang biasa kerja, nah ini kan kalau kita pakai buram kan nggak perlu ditulis kayak Kak Indah gini kan, jadi hemat waktunya di sini nih nanti. Jadi sama dengan A log B, karena ini proses belajar, makanya Kak Indah nulisnya itu runtut. A, nah berarti 9 dikurangi 2 kali 1, yaitu 2 sama dengan 7. Maka jawaban yang benar itu adalah yang C. Aduh, kok tiba-tiba keluar? Sebentar. Ini Kak Indah pakai 2 device ya, karena di laptopnya Kak Indah sound-nya jelek. Oke, tadi sampai mana ya? Delay pennya delay Kak, suaranya nggak delay. Nge-freeze. Yes. I know. Tadi kita oke, Kak Indah ulang dengan sedikit cepat. Tadi kan, udah ketemu idenya ya dikuadratkan, kemudian dengan menggunakan kuadratnya, sifat kuadrat A plus B kuadrat kan punyanya seperti ini. Berarti kita bisa dapat yang ini. Baris kedua, A log B kita kuadratkan ditambah B log A kita kuadratkan ditambah 2 kali ini, gitu kan. Nah, dengan menggunakan sifatnya logaritma tadi, A log B kali B log A, jadinya nanti A log A. Ininya kita hilangkan kan yang tadi ya. Sifat ke berapa ya tadi? 8 kalau nggak salah. Nah, jadinya A log A. Nah, A log A sendiri itu sama dengan 1. Berarti kalian sudah punya nih. Ini itu sama dengan 9 dikurangi 2, yaitu 7. Jadi nanti kalian hemat nulisnya itu di sini. Yang kita cari kan intinya A log B kuadrat tambah B log A kuadratnya kan. Maka jawabannya itu adalah yang C. Gimana? Ada yang ditanyakan? Mau bahas, mau diulang yang mana? Sebentar, kayaknya tak minum. Nggak ada masalah? Boleh lanjut? 9-nya dapat dari mana? 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. Tadi kan intinya kita kuadratkan kan, kalau kiri kita kuadratkan, otomatis yang kanannya sama dengan juga kita kuadratkan. Gitu. Gimana?
main dengan sifatnya nggak ada masalah? Nggak ada? Ini lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini nomor berapa ya? Ada lagi nggak sih? Oh iya, ada. Tapi yang nomor 5 tadi menggunakan definisi aja. Gimana? Nah, ini nih yang banyak banget keluar, tapi ini Kak Indah ngambilnya cuma satu soal ya. Karena ini jawabannya panjang sekali biasanya. Banyak banget keluar ya yang metode seperti ini. Main-mainnya tetap di sifatnya logaritma. Tadi yang jawab benar udah jawab beneran atau hanya eh, tebak-tebak berhadiah? Semoga tidak ya. Semoga tidak tebak-tebak berhadiah. Nah, ini nih kita gunakan sifatnya nebak Kak, tapi bener, berarti untung. Semoga nanti kalau beneran ada yang keluar kalian nggak sempat kerja, untung juga ya. Nah, ini nanti kita gunakan sifat yang keenam tadi ya, yang tadi tanya, kapan contohnya gimana Kak? Nah, ini kita gunakan di sini nih. Di sini ada 6 log 98, gimana caranya kita ubah dalam bentuk A dan B. Nah, idenya, misalnya sih yang paling gampang mana sih ini kursornya? Bentar. Nah, oke, pad-nya sudah muncul. 6 log 98. 6 log 98 itu boleh kita tulis kalau sifat ke-6 ya kalau nggak salah tadi ya. Log 98 per log 6. Gini kan? Nah, kenapa kok langsung diganti seperti ini? Karena 6, ini kan basisnya 6, sedangkan yang di soal itu ada 7 dan 2. Kita kan nggak bisa mengubah basis yang di soal ya, yang jadi A dan B ini. Yang bisa kita utak-utak itu yang soalnya yaitu 6 log 98. Berarti kita nggak bisa menggunakan atau memaksa jadi basis 2 atau basis 7 dari soal ini karena nggak ada hubungannya kan. Nah, makanya kita gunakan sifat yang keenam tadi, yaitu kita gunakan log 98 per log 6. Nah, baru dari sini kita pilih nih basisnya apakah 2, apakah 7. Manakah yang mungkin yang lebih mudah kita gunakan untuk keluar dapat dapat A dan B. Kira-kira yang mana? Apakah basis 2, apakah basis 7? Yang lebih mudah kita pilih. Nanti kalau kalian pilih basisnya 7 ataupun 2 itu nanti hasilnya sama aja. Tapi, kebuletannya itu berbeda. Makanya dari sini kita stop dulu, kita cek dulu mana yang kira-kira basisnya lebih mudah kita gunakan. Nah, triknya kalau Kak Indah biasanya lihat itu di sini nih. Ini ada 2, ini ada 2. Wah, patut dicurigai nih. Kita bisa pilih basis 2. Nanti misalkan di sini ada 4 ya. 4 itu lah bisa ditulis jadi 2/2 kan. Nah, kan juga harus patut curiga, oh kayaknya kita bisa pilih nih basis yang di sini itu 2. Karena nanti banyak sifat yang bisa kita gunakan, banyak sifat-sifat logaritma tadi yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kita pilih langsung aja ya, yaitu 2. Itu ya, pilih 2. Ini tadi nggak ada maksudnya. Oke, sekarang tinggal dengan menggunakan number sense kita 98, 98 itu bisa nggak sih kita ubah? Oh bentar, Enda cek chatnya dulu. 2, 2 ya? Yang 2 oke, sudah mulai nebak-nebak ya, nebak-nebak tapi udah benar nih. Oke, udah 298 itu bisa kita ubah dalam bentuk apa nih? 98 itu 49 kali 2 ya? Ini kan 49 kali 2 tuh. Berarti Kak Indah bisa tulis 2 log 49 itu lah 7 kuadrat tuh, biar muncul ya, 7 kuadrat kali 2. Yang bawah kita ubah juga 2 log
6 itu 2 kali 3. Nah, lebih mudah kan kalau kita pilih 2 itu bakalan lebih mudah menyelesaikan soal yang macamnya seperti ini. Udah muncul 2 log 7, udah muncul 2 log 2, nanti 2 log 2 juga muncul, 2 log 3 juga muncul. Nah, banyak yang bisa kita gunakan dengan menggunakan sifat tadi. Oke, maka sekarang kita punya dengan menggunakan nggak delay kan ya? Ini udah nggak delay kah? Sebentar, Kak Indah cek. Nggak delay kan ya? Nggak kan? Tadi 98 kita ubah dalam bentuk 7 kuadrat kali 2 yang 6 kita ubah dalam bentuk 2 kali 3 gitu ya. Dan menggunakan sifat perkalian, kalau perkalian artinya kan tadi jadinya penjumlahan ya. Maka kita bisa nulis 2 log 7 kuadrat ditambah 2 log 2 per 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, ini nih 2 log 7 dengan menggunakan lagi-lagi sifat yang tadi sifat nomor 5 ya kalau nggak salah ya. Kita bisa mengubah 2 ini ke depan. Jadi sama dengan 2 kali 2 log 7 ditambah 2 log 2 sama dengan 1 per 2 log 2 sama dengan 1 ditambah 2 log 3. 2 log 3 itu adalah B. Langsung aja ya kita ubah yang bisa kita ubah. Nah, sekarang kalian punya 7 log 2, tapi yang muncul itu 2 log 7. Ingat tadi ada sifat yang bisa kita balik ya. 7 log 2 itu sama saja dengan 1 per 2 log 7, ya kan? Nah, ini kan sama dengan A tuh. Berarti kalau ditanya 7 log 2, berarti sama aja dengan 1 per A. Maka di sini kita bisa ubah dalam bentuk seper A. Jadi kalian punya sekarang 2 kali 1 per A ditambah 1, ini 1 plus B. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah deh, udah ketemu jawabannya. Yang benar itu yang mana tadi? Yang C ya. Dapatnya dari mana yang C? Berarti kita kalikan, gampangnya itu kita kalikan ini dengan A per A. Ya kan? Biar muncul ini, maka akan sama dengan ini nih. Kali A per A 2 kali A 2 seper A kali A kan jadinya 2 tuh dapat ini. 1 kali A itu A. Kemudian yang ini tinggal dibalik deh jadinya A kali B plus 1. Sudah deh ketemu. Ada pertanyaan? Nah, tipe soal yang seperti ini tuh banyak macamnya, tapi intinya itu menggunakan 10 sifat tadi. Gimana biar lihai ya, kalian harus sering-sering coba soal yang semacam ini ya, madas ya ini ya, madas. Ini termasuk matematika dasarnya, kalau ujian masuk biasanya tuh seperti itu. Nanti itu bisa aja kalian menggunakan sifat-sifat kombinasi sifat-sifat, logaritma yang lain nih. Oke, gak ada masalah untuk soal yang ini. Kalau mau banyak soal yang seperti ini kayaknya kenapa dikali A per A? Nah, kenapa kok dikali A per A? Kalau misalkan kalian nggak mengalikan A per A sebenarnya nggak apa-apa. Dapat 1 per B dari mana, Kak? Ini tadi ya 2 log 2 itu 1, 2 log 3 dari soal udah ketemu B. Jadi 1 per B. Kalau misalkan kalian nggak mau mengalihkan dengan A per A, kalian bisa menyederhanakan, sebenarnya itu cuma menyederhanakan aja kok. Ini kalau Kak Indah ubah ya, di sini ya. Itu kan kamu punyanya 2 per A ditambah 1 per 1 plus B. Nah, kalau yang di atas kita sederhanakan kan berarti harus kita samakan penyebut tuh. Jadinya kan 2 plus A. Ini kan 1 plus B. Nah, jadinya kan sama aja dengan 2 plus A kita kali dengan A-nya turun kan jadinya. Karena ini pembagian yang paling panjang berarti ini 1 plus B.
gitu kan. Nah, Kak Indah pakai jalan pintas yaitu dengan mengalihkan A per A. Jadi sama saja ya kalau kita menyederhanakan atau langsung kita kali dengan biar hilang A-nya gitu loh intinya. Hilang hilang per A-nya gitu. Oke, sudah kejawab ya untuk soal nomor 4, nggak ada masalah. Kak ini lanjut ke soal nomor 5. Nah, misal A, B itu bilangan real, maka identitas log A plus log B itu sama dengan log A per B. Apakah selalu benar? Kira-kira apa nih? Ini kita kaitkan dengan apa namanya tadi? Sifatnya ya, sifatnya logaritma tadi. Syaratnya tadi logaritma apa nih? Syaratnya tadi berarti ini itu harus A dan B-nya harus gimana? Ada yang chat nih. Ada yang belum move on ke nomor 4? Apakah delay lagi teman-teman? Oh iya ya, kok delay ya? Sebentar. Kita tunggu ya. Kalau di sini Kak Indah nggak ada masalah nih. A-nya lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, dan B-nya lebih dari 0. Nah, ini tadi syaratnya ketika A-nya itu jadi basis kan ya. Harley, thank you sudah bantu menjawab. Nah, kalau di sini A-nya beda lagi ya, dia jadi bilangnya dilogaritmakan. Tapi intinya sama dengan yang dibilang Harley ya, tapi ini kalau untuk A log B tadi ya. Berarti kira-kira kalau yang ini jawabannya gimana nih? Berarti syaratnya yang ini dan ini itu A-nya harus lebih dari 0 dan B-nya juga harus lebih dari 0, gitu kan ya. Karena ini basisnya sudah 10 ya, kalau nggak ada tulisannya kan ini kan 10 kan. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan yang basis tadi, yang tidak boleh sama dengan 1 atau apa itu. Nah, berarti mana nih pilihan yang benar nih? A, B, C, D. Hanya benar jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Lah, ini kan sudah bisa jawab kan ya kalau tanpa tanpa menghitung. Ini kan sifatnya hanya kalian paham nggak sih syaratnya logaritma gitu? Nggak ada masalah sampai sini? Nah, ini mengecoh banget ya ini ya. Kalau nggak ada masalah berarti kita break, kita ke contoh lanjut ke soal tipe soal yang lainnya ya, yaitu persamaan logaritma ya nanti di soal break beda lagi nanti yang kita bahas. Oke, Kak Ilmi silakan. Miminnya mana nih? Ada? Halo, halo. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang yang baru datang, ya ampun. Oke, langsung aja masuk dong ke quizesnya. Ayo teman-teman diikutin quizesnya. Nah, yo teman-teman. Wih, udah 32 langsung, mantap. Nah, ya teman-teman.
Ya, baru 51 orang. Bisa 20 orang lagi nih. 20 orang lagi. Halo teman-teman, Ninja ganti baju. Ya, 56 orang. Kita mulai ya, 58, 9. Nggak kenal. Nggak seru ya Minja, sepi, susah di roasting. Gampang di roasting. Emang kalian yakin masuk ke TBK? Kalau kata Mimin nggak yakin dah. Pada bilang pesimis soalnya. Bagus Mayang, kamu nge-trigger saya. Wajib ada yang nge-trigger. Wajib ada yang nge-trigger. Makanya teman-teman, ayo makanya. Apa? Namanya ikutan live kelasnya. Ini baru 56 ini. Miming dari jauh deh. Oke teman-teman. 57. Masih lama. Iya. Ada berapa ini? 69 teman-teman. Ayo 57 doang kah? Oke lah, nggak apa-apa. Oke, udah 25.9 juga. Langsung aja kita mulai. Soalnya kayak kenal. Nggak kenal kok Yaris. Ayo teman-teman. Wah, good. That's good. That's good. Cek, cek. 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 Oke, cek satu.
tanggal berapa sih? Tahu nggak? Ini tanggal berapa, ada yang tahu? Lupa muncul. Ya, selamat lah untuk tanggal 20. Adwikinya lagi pelatihan. Jadi tidak bisa diganggu. Tidak bisa diganggu ya Adwikinya. Jadi ya sudah nggak tahu. Kan sama Azida ada, sama Kazida ada. Oke, 20.05 kita selesaikan ya. Teman-teman harus cepat, harus bisa selesai 20.05. Cariin tutor. Ganteng. Tutor ganteng. Aduh. Cariin tutor. Dagan lagi dong. 3 tahun. Buat apa? Kalau kalian nggak masuk. Buat apa ganteng kalau misalkan nggak bisa menyelesaikan soal waktu TBK. Percuma, kamu percuma. Mau cowok ganteng, mau cewek cantik, percuma. Emang menjadi penyemangat UTBK tidak? Tidak. Oke, kita lihat di sini ada yang nomor 1 ada Muhammad Thoyib. Terus ada Ninda, ada Yeris, ada Dani Setiawan, oh bukan Dani Salmanan ya. Ada Lita, ada Ija, ada Reski, bukan Lesti, ada Leven, ada Bruna, ada Rossi, oh pensiun ya, pensiun jadi MotoGP ya, sekarang ikutan live class keren. Ada Iqbal, wah editornya Gadgetin. Ada MR nih Mister atau apa nih? MR Adi Satria. Ada Kita, ada Salsa, ada Nisa, ada Lili, ada Mayuk Nuhu, ada JJ. JJ ini apa nih? Bisa sedih. Ada RNF, ada Tariq I. Fujinya mana Fuji? Ada Fadila, ada Tia, ada Ma, ada Mila, ada Hardiansa, ada Yuri, ada Masal, ada Dia, ada Cahya, ada Aditya, ada Eka, ada Motor, Dre, Tania, Noviana, Pian, Pan, kayaknya ada Parfum, Intan, Muhammad Thoyib ada 2. Yang bener yang mana nih Muhammad Thoyib? Rekamannya ada di APP Cerebrum kah? Nanti ada ya. Biasanya di akhir minggu. Ya. Per satu minggu ataupun per 2 hari langsung di-update. Lah bisa gitu ya tuh Muhammad Thoyib siapa makanya hei kamu kawan kamu nih gimana Thoyib? Abang Thoyib jarang pulang-pulang, semoga ini Muhammad Thoyibnya yang bagus ya, yang tidak jarang pulang.
Apa? PPT materi dikasih enggak? Oh, dikasih. Kita rekap per minggu, teman-teman. Jadi, ya, satu hari Sabtu. Oke, ini sudah 107, tapi siapa nih yang terbodoh di mana yang terbodoh? Yang terbodoh Elsa. Minus 600. Ini kenapa Elsa? Kamu tidak bisa tidak bisa matematika tidak pegang. Ya, Elsa, kalau dikatain tuh sama datang di dunia prof kan. Nah, jadi teman-teman bisa ada Elsa di kenapa Elsa? Ini udah kelar belum? Masih setengahnya. Oke, ya selesai nih. Gak ada yang mau submit lagi. Elsa siapa tahu pengen ganti. Gak mau ya udah oke. Kita akhiri. Clickingnya itu kedenger banget ya. Mic baru emang enak. Oke, ada yang juara 1. Ada Nisa. 660. Kebalikannya siapa tuh tadi? Elsa. Elsa hilang, Elsa. Waduh. Tunjukkan waktu yang terpakai. Kita lihat ya. 20 detik, 20 detik, 1 menit. 3 detik ini lihat laporan lengkap. Yuk coba sebentar ya, sebentar. Kita lihat paling terakhir. Oh, ternyata yang paling terakhir bukan siapa tuh? Coba paling terakhir. Upaya. Oh, 73 bla 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 bla. UAV, Nick. Oh, udahlah, jangan ini aib semua. Kasihan. Oke, langsung aja ke materi. Untuk pembahasannya ke Kak Indah dipersilakan. Ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di akhir. Oke Kak, thank you. Masih semangat bukan? Kita sudah break. Breaknya tapi main soal ya Kak Indah, breaknya minum. Sambil ngeliatin kalian ngerjain. Oke, sudah semakin malam tapi kalian masih tetap semangat bukan? Semangat ya. Kenapa nih aib-aib yang tadi si Elsa? Enggak, tadi Elsa cuma main-main aja itu muncul namanya ya. Gimana? Gimana soalnya tadi? Tingkatannya lebih tinggi lagi ya dengan yang kita sudah bahas tadi. Kena mental. Mantap soalnya. Tapi tadi sebenarnya kayaknya ngambilnya itu setipe ya soalnya. Apalagi yang 3 terakhir tadi itu setipe. Oke, langsung saja kita bahas. Apa mau dibahas semua atau hanya yang kalian pingin? Gimana? Bahas semua aja, semoga tidak semakin malam ya. Ini sudah 21.16 WIB. Tapi tetap semangat bukan? Harus semangat. Oke, di soal nomor 1 di break. Jawabannya itu yang E. Ini itu mirip dengan yang kita kerjakan tadi ya, tapi soalnya agak di apa namanya ya? Main-mainkan lagi. Mirip dengan soal yang nomor 4 yang kita bahas tadi nih. Tapi, oh iya, tadi kayak udah lupa ya, di buku itu ada nulisnya seperti ini ya teman-teman. Log 4 seperti ini itu artinya 4 itu sebagai basis. Jadi itu sama aja ini itu 4 log X kuadrat min Y kuadrat sama dengan A. Jadi kalian nggak boleh bingung nanti kalau ada di soal misalkan kalian ikut ujian mandirinya di UI, satunya lagi di ITB. Nah, nanti nulisnya ada yang 4 di sini sebagai basis, ada yang nulisnya 4-nya basisnya ditulis di atas sini. Jadi nggak boleh bingung kalau ketemu yang seperti itu artinya sama saja. Itu ya. Itu tambahan note tentang logaritma. Nah, ini sekarang kalian sudah punya 4 log X kuadrat min Y kuadrat sama dengan A. Yang ini X plus Y
log 2 sama dengan B. Yang ditanya itu, Anda tulis saja ya, biar gampang di sini. 8 log X min Y. Nah, yang diminta itu X min Y nih. Sedangkan yang kalian punya itu ada X kuadrat min Y kuadrat, satunya lagi ada X plus Y kuadrat. Gimana? Ada yang punya ide untuk menyelesaikan ini? Wih, di chat rame nih. Chatnya rame apa nih? Kalau yang log 4 itu artinya 10 log 4. Ada nggak, Mbak? Atau beda? Oh, sebentar. Apakah suara saya tidak muncul, teman-teman? Muncul kan ya? Mana suaranya? Oh, sebentar. Tadi pertanyaannya apa ya? Sampai kelewat nih. Kalau yang log 4, oke. Log 4 artinya itu 10 log 4 ya. 10-nya jadi basis. Kalau kamu nulis yang di sini kan kayak seperti perkalian ya, itu beda, itu nggak sama dengan 10 dikali log 4. Beda ya teman-teman. Oke, sudah. Berarti kita sekarang mau cari 8 log X min Y kan? Ya kan? Dapat 8 log dari mana, Kak? Dari soal nih. Dari soal tadi nih. Kak Enda cuma ganti aja nih. 8 log X min Y. Oke, nggak ada masalah ya dari sini ya. Ini tadi Kak Enda cuma nulis aja tuh, teman-teman. Kalau misalkan soal yang ini kan ditanya ya tadi ya. Sedangkan yang kita punya ini ada X kuadrat min Y kuadrat. Nah, kalian masih ingat kan ya kalau X kuadrat min Y kuadrat tadi itu sama saja dengan X min Y kali X plus Y gitu kan. Nah, akan muncul ini kan, akan muncul X min Y, akan muncul juga X plus Y, ya kan? Nah, berarti coba deh kita berangkatnya dari yang diketahui dulu, biar muncul 8 lognya. Berarti kamu kan punyanya 4 log X kuadrat min Y kuadrat. Sama dengan A tuh. Nah, berarti Kak Indah boleh tulis jadinya log X min Y kali X plus Y sama dengan A. Itu kan? Ya, yang ini boleh Kak Indah jabarin jadinya seperti ini. Nggak ada masalah sampai sini? Tentu tidak ada. Tidak ada ya. Nah, ingat tadi, 4 itu boleh kan, gini ya, kita lihat di sini ada 2, ada 4, ada 8. Nah, basis yang paling kecil kita bisa gunakan yaitu adalah 2, ya kan. 4 itu bisa kita tulis jadi 2 pangkat 2, yang 8 itu bisa kita tulis jadi 2 pangkat 3, nanti seperti itu kan ya. Nah, kita coba ubah yang kita punya ini menjadi basis yang paling sederhana, yaitu 2 pangkat 2. Basis 2 maksudnya Kak Indah. Jadinya kalian punya X min Y, X plus Y. Sama dengan A. Sampai sini nggak ada masalah ya? Tapi kenapa kok pilih basis 2? Karena yang paling sederhana dari yang diketahui, bisa kita ubah dalam bentuk eh, basis 2 gitu. Oke, Kak Ina lanjut. Nah, 2 pangkat 2 log X min Y kali X plus Y dengan menggunakan sifat yang tadi, 2 di sini bisa kita ubah jadi perkaliannya ya, jadi sepernya. 1/2 kali 2 log X min Y, X plus Y. Nah, tujuan kita kan ini memaksa biar yang kita punya ini muncul A dan B-nya kan. Nah, ini kan udah akan muncul B nih, ya kan. X plus Y kan, X plus Y log A itu sama dengan B. Berarti kalau Kak Indah ubah jadi 2 log, ini kalian nulisnya di sini ya, karena di sini ada, di Zoom-nya ada tulisannya apa nih, nggak tahu nih. 2 log X plus Y, berarti akan sama dengan sepernya kan, dengan menggunakan sifat ke-6 ya tadi ya. Kalau kita balik, berarti sama dengan B-nya, sepernya. Nah, berarti dari sini nanti akan muncul
muncul per B, benar kan? Pasti benar. Nah, sebelum ke sana kita coba pecah dulu. Ini ada perkalian, berarti bisa kita tulis menjadi penjumlahan, bener nggak? Bener kan? Nah, atau kita kali dulu nih, biar nggak muncul setengah-setengah gini, kita ubah setengah ini ke sana. Jadi kalian nanti punyanya langsung sekalian Kak Indah ubah ya. Yang ini Kak Indah ubah dalam bentuk penjumlahan seperti ini sama dengan 2A, ya kan? 2-nya Kak Indah pindah ke sana, yang ini jadi penjumlahan, ya kan? Oke, sampai sini nggak ada masalah. Oh, ini pengurangan ya, bukan penjumlahan ya. Oke. Nah, tinggal kita tulis nih. Kita tulis lagi yang sudah ada sisanya yaitu 2 log X min Y itu sama dengan 2 log X plus Y itu sama dengan seper B, ya kan? Berarti ini seper B sama dengan 2A. Atau Anda tulis lagi di sini 2 log X min Y sama dengan 2A min seper B. Benar nggak? Benar dong. Nah, ini bisa nih. Langsung kita bisa dapatkan gimana caranya biar muncul 8. 8 tadi ini kan 2 pangkat 3 ya. Nah, berarti harus kita apakan nih yang kita punya sekarang. Ini Kak Enda tulis di sini ya. Biar muncul 3, gimana caranya kira-kira? Biar muncul 3 di sini? Oke, langsung saja ya. Biar nggak lama-lama. Kita munculkan aja 3/3. 3/3 itu 1 kan? Ini kan sebenarnya 1 kali 2 log X min Y. 3/3 itu sama dengan 1. Satunya Kak Indah ubah dalam bentuk 3/3 biar nanti muncul pangkat 3-nya. Nah, ini ilmu pemaksaan di logaritma itu seperti ini ya. Kita tulis lagi X min Y sama dengan 2A min seper B. Oke, sudah deh. Tinggal kita main-main lagi dengan menggunakan sifat-sifat tadi. Nah, biar ini jadi 8 kan berarti yang ini kan yang kita jadikan atau kita ubah jadi pangkatnya si 2. Berarti ini akan Kak Indah tulis 3 kali, yang sepernya itu Kak Indah jadikan 2 pangkat 3 di sini. Ini menggunakan sifat yang keberapa tadi? Ke-8 ya kalau nggak salah. Kayaknya sampai hafal ya nomornya ya, karena emang paling sering keluar, paling sering digunakan nih. Di 3 kali 2 pangkat 3 log X min Y sama dengan, biar mudah ini kan jadinya seper-seper semua ya. Ini Kak Indah jadiin seper B, berarti kalian punya di sini 2AB min 1. Nah, gampang kan? 2/3 tadi itu dari sini nih, 3-nya, sepertiganya Kak Indah ubah dalam bentuk ke sini nih. Jadinya 2/3. Maka munculkan 8 ini, 8 log ininya, muncul kan? Nah, tinggal kita ubah 3-nya pindah ke kanan, jadi apa tuh 3-nya? Kalau ini perkalian pindah ke kanan jadinya per pembagiannya ya. Nah, berarti akan sama dengan 2AB min 1 per 3B. Maka jawabannya benar itu yang E. Ketemu deh, teman-teman. Gimana? Gimana? Ada yang ditanyakan? Sekarang open question pembagian delay-delay. Apakah masih delay, teman-teman? Jadi Kak Indah fokus ke jelasin nih sampai nggak lihat layar nih. Maaf Kak itu tadi, sebentar. Dapat 8 log dari mana sudah dijawab. Maaf Kak itu tadi setengah dari mana ya? Setengah. Setengah. Oh, setengah ini tadi menggunakan sifatnya logaritma ke-8 tadi ya? Yang A pangkat M log
B pangkat N tadi loh, sama dengan N per M. Makanya dia menggunakan sifat nih. 2 yang di sini jadinya setengah, tengahnya kali kaliannya gitu. Delay Kak, pembagian. Oh ya, tadi udah bantu jawab ini ya, jadi pembagian, oke. Ada cara singkatnya nggak Kak? Waduh, kalau cara singkat menggunakan ini, nggak ada tuh ya. Selama Kak Indah berkulit dengan logaritma, cara singkatnya itu kalian paham. Main-main itu tadi sifat-sifat logaritmanya. Sebenarnya ini kalau kalian paham sifat logaritma itu cepat banget kerjanya. Oke, 3/3 dari mana, Kak? Ini nih, tadi kan gini, kita kan punyanya 1 kali 2 log X min Y. Yang ditanya di soal itu ada muncul 8 kan? Nah, 8 itu kan 2/3. Berarti kita harus munculkan 3 di situ. Nah, berarti Kak Indah tadi, oh, Kak Indah tadi itu mengubah satu ini menjadi 3/3. 3/3 kan satu kan? Nggak mengubah persamaan kita kan? Nah, biar muncul 8 di sini. Sepertiganya Kak Indah ubah jadi bentuk 2/3. Makanya tiganya ini dari penyebutnya ini ya, tetap nih. Ini sama ini tetap sepertiganya jadi 2/3. 2/3 tadi 8. Makanya sama dengan 2AB min 1, tiganya berubah menjadi pembagian. Seperti yang dibilang tadi sama siapa ya? Tadi bantu jawab. Alferi. Satunya dapat dari mana, Kak? Ini kalau nggak ada satu kan sebenarnya dikali satu kan, ya kan? Ini kan tadi pindah ruas kan ya ke sana ya. Kalau cuma 2 log X min Y, kalau kita kalikan satu kan tetap kan jadinya 2 log X min Y. Ya kan? Marlita Sapta. Jadi satu itu sudah ada di situ dari tadi, tapi biasanya kita nggak menulis ya karena itu perkaliannya. Oke, nggak ada masalah untuk soal yang ini teman-teman. Sudah 21.30 nih. 15 menit ya kita bahas ya. Kita di Indah pelan-pelan banget nih jelasinnya. Semoga biar lebih mudah kalian nanti coba dibuka lagi deh buku SMA-nya tentang logaritma. Coba kalian kerjakan yang soal-soal semacam ini. Nggak ada ya? Nggak ada masalah? Nggak ada. Lanjut ke persamaan logaritma. Nah ini tadi itu sebenarnya kita bahasnya tentang persamaan logaritma ya teman-teman. Tapi Kak Indah langsung bahas ke yang paling sering muncul itu yang ketiga ini nih. Kalau yang ini masih sederhana, ini juga sederhana. Yang paling sering kita akan gunakan itu yang ini. Nanti kita menyelesaikan yang bentuk ketiga itu dengan menggunakan pemfaktoran. Kalau bukan cara panjangnya nanti pemfaktoran. Nanti di akhir Kak Enda coba kasih triknya ya, satu trik yang lebih cepat ketika mengerjakan bentuk yang seperti ini. Tapi sebelum ke sana nanti itu sudah ada Alferi yang jawab pemisahan atau pemfaktoran. Ada satu bentuk soal nanti yang bisa kita kerjakan dengan trik yang mudah. Oke, langsung saja ya kita bahas soal yang kedua ini. 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya semuanya sama ya teman-teman. Tapi Kak Indah coba kasih soalnya itu jenisnya berbeda, apa ya namanya? Main-main main-main angkanya berbeda. Oke, gimana nih yang ini? Nilai X yang memenuhi persamaan ini itu sama dengan 25X adalah X1 dan X2. Maka X1 kali X2 adalah, nah ini itu artinya apa tadi kalau ada 5 seperti ini? Kalau yang nggak biasa paham, kan ini kan sebenarnya nih ya, sama dengan 25X gitu kan, ya kan? Nah, gimana nih? Kita bisa menulis ulang persamaan tersebut menjadi bentuk yang seperti ini.
Sekarang idenya gimana biar muncul perkalian X1 kali X2? Dari persamaan logaritma ini. Ada yang punya ide? Ada yang punya ide nggak ya? Kalau nggak ada langsung aja ya Kak Indah kasih idenya. Eh, kalau kita main kayak tadi ya, biar hilang A-nya kita kali dengan A per A gitu ya. Nah, sekarang kalau logaritma itu biasanya caranya salah satu cara menyelesaikannya itu kita jadikan, kita tambahin log dia. Ini kan nggak muncul log-lognya sama sekali kan. Nah, sekarang Kak Indah mau munculkan log-nya, yaitu gini maksudnya. Jadi Kak Indah mau nulis, gini, log dari X5 log X sama dengan log 25X. Paham nggak maksudnya? Jadi ini Kak Indah jadikan log-log. Kenapa kok jadikan log-log? Biar nanti kita bisa menggunakan sifat-sifat yang ada di logaritma. Ini tadi pangkat ya, ingat ini tuh pangkat X5 log X gitu. Nah, sekarang kita pilih basisnya biar lebih mudah. Coba diperhatikan, ini ada 5, ada 25. Kira-kira basis yang lebih mudah kita ambil yang mana? Apakah 25 atau 5? Yang paling sederhana adalah yang 5. Berarti kita pilih basisnya di sini adalah 5. Nah, tadi ide yang pertama kita ubah dalam bentuk log. Kenapa Kak kok dalam bentuk log? Karena kita akan menggunakan sifat-sifat logaritma untuk menyederhanakan soal ini. Yaitu berarti kita harus munculkan log di kedua ruas. Nah, kenapa kok tadi pilih 5? Di sini ada 5, ada 25. Basis yang paling sederhana itu adalah 5. Karena 25 itu bisa kita tulis jadi 5 pangkat 2. Oke, nggak ada masalah di sini? Nggak ada ya. Sekarang masih ingat tadi kalau kita punya misalkan A log B pangkat N, itu kan tadi sama dengan N A log B gitu ya. Nah, berarti yang sebelah kiri boleh Kak Enda tulis jadi 5 log X dari yang ini, Kak Indah kali dengan 5 log X yang di sini. Nah, sampai sini ada yang bingung? Nggak ada ya? Nggak ada. Cara yang ini nih, 25X itu kan artinya 25 kali X. Kalau kita menggunakan sifatnya logaritma, akan bisa kita tulis jadi gini, 2 log 25 ditambah 5 log X. Ya kan? Sampai sini nggak ada masalah juga? Nggak ada. Berarti langsung saja ini bisa Kak Indah tulis jadi 5 log X kuadrat. Langsung ya Kak Indah pindah ke sana semua. Jadi 5 log X, Kak Indah urutin. Terus yang ini jadi dikurangi 5 log 25. Sama dengan 0. Sudah deh. Sudah mulai muncul pemisalan yang katanya tadi teman kamu tadi siapa ya yang bantu Kak Indah jawab? Pemisalan dan pemfaktorannya. Kita misalkan yang paling gampang berarti berapa nih? Oh, ini dulu ya. 5 log 25 itu sama dengan berapa nih? 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Pangkat 2 ya. Nah, berarti ini nanti sama dengan dikurangi 2. Nah, ini kita misalkan sebagai A. Misalkan, berarti kalian punya A kuadrat min A dikurangi 2 sama dengan 0. Misal. Nah, kalau kita faktorkan, akan sama dengan A min 2, A plus 1 sama dengan 0. Ini kan? Berarti kamu punya A sama dengan 2 atau A sama dengan min 1. A-nya tadi apa? 5 log X. Berarti 5 log X itu sama dengan 2. Yang ini 5 log
X-nya sama dengan negatif 1. Berarti tinggal kita cari. Hasilnya berapa nih yang ini? 5 log berapa yang hasilnya 2? Berarti X-nya harus 25 ya? Atau langsung aja kita menggunakan definisinya tadi. Definisinya logaritma A log B sama dengan C. Itu kan sama dengan A pangkat C sama dengan B, gitu kan. Kalau kita punya 5 log X sama dengan 2, berarti sama aja kita 5 pangkat 2 sama dengan X, yaitu 25. Berarti kalau yang ini sama aja dengan X-nya sama dengan 5 pangkat min 1 atau 1/5. Ya, berarti ini X1, ini X2. Maka jawaban X1 kali X2-nya adalah 25 kali 1/5, yaitu yang C. C. Ada pertanyaan? Semakin malam, semakin semangat. X pangkat log 5X sama dengan X pangkat 5 log X, ya Kak. X pangkat log 5X itu sama dengan X pangkat 5. Gimana tuh maksudnya? X pangkat log 5X sama dengan X pangkat 5 kali log X, gitu dah pertanyaannya. Oh, enggak, ditambah jadinya tuh. X pangkat log 5X itu bisa kita tulis pembahasan yang paling atas, Kak. Pembahasan oh ini. X pangkat 5 log 5X mana sih? Yang mana sih? Yang mana 86? Kak Indah bingung nih yang mana nih? 1, 2, 3. Yang awal, Kak. X pangkat 5 log X. Itu kok log 5X? Kan di situ. Oh, ini. Iya, sama. Ini nulisnya aja ya tadi ya. Penulisannya Kak Indah ubah dalam bentuk ini nih. X pangkat 5 log X. Iya, sama. Nggak boleh bingung ya. Iya, iya. Paham-paham 86. Tapi kamu paham maksudnya Kak Indah juga kan? Ini sama aja kok ini. Ini penulisannya aja, di buku itu ada yang nulis seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi kalian nggak boleh bingung, intinya itu sama dia, oke? Oke, nggak ada masalah ya. 5 log 25-nya pas mau difaktorin kok jadi 2, Kak? Iya nih, kan biar mudah kita ubah aja 5 pangkat berapa yang hasilnya 25, yaitu 2, tuh. Oke, oh ya, Kak Ida mau kasih trik nih di sini. Biar agak cepat kalau ada soal yang semacam ini ya. Tapi syaratnya kalian harus mengubah dalam bentuk yang di ini yang Kak Indah kasih bintang. Dalam bentuk yang seperti ini. Jadi kalau kalian nanti punya bentuk A kali misalkan ya di sini ya P log X kuadrat ditambah B kali P log X ditambah C sama dengan 0, kemudian yang ditanya itu, maka aduh Kak Ina sampai nulis miring-miring nih, X1 kali X2-nya itu sama aja dengan P pangkat min B per A. Kan masih ingat di persamaan kuadrat, kalau kita mau cari X1 kali X2 itu kan sama dengan min B per A ya. Nah, kalau dengan logaritma itu jadinya P pangkat min B per A.
Nah, coba ya kita selesaikan soal ini dengan menggunakan trik ini. Karena kita sudah sampai sini, langsung kita ubah jadi X1 kali X2-nya itu P-nya berapa nih? P itu adalah basisnya, P-nya adalah 5. Berarti 5 pangkat B-nya berapa? B itu adalah koefisien dari si yang kita misalkan. Tadi yang kita misalkan A itu kan 5 log X-nya ya. Berarti yang di sini nih, berapa nih B-nya? Min 1 ya. Berarti min 1 per A-nya berapa di sini? 1. Nah, berarti sama aja dengan 5 pangkat min 1. Berarti 1/1, yaitu 5. Sama kan? Nggak ada masalah kan? Mas Eva nangis kan? Aduh, maaf. Ada gangguan. Gimana? Gampang kan ya dengan menggunakan trik ini ya? Coba di screenshot. Kita akan menyelesaikan beberapa soal ke depan dengan menggunakan cara itu. Anda bahas 2 soal ini aja ya, karena ini sudah 2144 nih. Udah dikomen sama orang rumah. Bentar, dapat dia mengerti waktunya turu. Iya nih, anaknya Kak Indah baru bangun. Oke ya, langsung kita gunakan trik tadi menggunakan untuk menyelesaikan soal ini. Berarti kalian punya kan di sini 4 log X kuadrat ditambah log 4 log X min 2 sama dengan 0, ya kan? Ini Kak Indah ubah dalam bentuk ke sana. Jadi nanti X1 kali X2-nya itu kita pilih, berarti P-nya itu 4, min B-nya, berarti B-nya berapa nih? Di depannya sini. Ada 1 ya, A-nya juga 1. Berarti 1/1, yaitu 4 pangkat min 1, yaitu 1/4. Makanya jawabannya itu yang B. Jadi kita enggak kita nggak perlu soal yang panjang-panjang tadi. Oke, ada pertanyaan? Semoga tidak ada. Yang lainnya mirip kok dengan yang ini. Yang ini berarti langsung ya, berarti 3, P-nya 3, kemudian min B-nya. B-nya di sini min 3, berarti min 3, A-nya itu 1. Berarti 3 pangkat 3, yaitu 27. Nah, ketemu kan lebih cepat. Yang ini, coba, ini harus kita ubah dalam bentuk yang tadi ya. Ini buat kalian selesaikan deh yang terakhir. Intinya sama, tapi kan harus mengubah ini dalam bentuk umumnya yang tadi. Nggak ada masalah ya. Coba ini nanti diselesaikan sendiri. Nanti kalau ketemu dengan Kak Enda lagi, boleh kita bahas bareng-bareng, oke? Oke, terakhir ada yang minta yang jawabannya 27, oke. Ini tadi P-nya kan berarti 3 ya, yang di sini ya. P-nya 3, ini B-nya, A-nya itu yang di sini kan 1. Berarti min 3/1. Berarti 3 pangkat 3. Min kali min kan plus. Makanya sama dengan 27. Tuh. Nanti Kak Indah kasihkan filenya ke Kak Hilmi kok, teman-teman. Jadi nggak perlu bingung SS, oke? Oke, mungkin cukup untuk malam hari ini. Oke, soal yang terakhir nanti Kak Indah kasih pembahasannya ya, tapi mungkin besok aja ya, ini sudah malam. Nanti besok Kak Indah kasihkan ke Kak Hilmi sekalian PPT-nya, oke? Itu ya. Semoga bermanfaat, tapi nanti kalian coba dulu yang tadi yang soal nomor 5.
Intinya sama saja. Ketemu lagi Kak Indah dengan Kak Indah nanti jika ada waktu. Semoga bermanfaat untuk, pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Kak Indah mohon maaf jika ada salah kata. Kak Indah langsung lempar ke Mince-nya lagi. Selamat malam semua. Oke, terima kasih Kak Indah untuk hari ini. Bagaimana teman-teman? Kita latihan terakhir ya di akhir banget nih. Terakhir banget. Oke, terakhir banget. Jangan dulu keluar. Jangan dulu keluar. Masih ada terakhir nih, terakhir. Ya teman-teman. Langsung masuk. Langsung masuk teman-teman. Gaskan. Yes, yuk silakan masuk. Sambil kita ngobrol-ngobrol juga sih. Oke, ini kuis terakhir untuk hari ini. Nanti kita ada live lagi ya. Kita ada live lagi. Wait a minute. Oh. Tidak ada lagunya, tidak enak. Kita lanjut. Oke. Sudah 28 orang. Oke, untuk sambil melihat ini ya jadwal ya. Coba Mimin spill deh jadwal akan datang apa aja. Aduh. Oke. Ini dia jadwalnya untuk minggu depan ya berarti ya. Oke, ini jadwalnya. Oke. Di tanggal 13 UM ya, kelas UM 13/17. Hari Senin ada biologi untuk IPA-nya dan IPS-nya ada sejarah bersama Koko Hilmi. Iya. Sambil menunggu ya nih masih ada 33 orang. Ya, jadi besok libur. Terus kita live lagi itu sekitar hari Senin. Ya emang hari Senin sih kan emang kerjanya gue hari Senin. Gimana sih? Oke. Di hari Senin ada biologi untuk anak yang pakai ke Saintek ya. Kita ke jurusan Saintek pasti ada. Tadinya pengen IPA terpadu tapi gurunya kurang banget. Jadi ya udah yang spesifik aja. Ada biologi bersama Kak Helda yang IPS nanti sama Mince. Bener ini mah belajar bukan main. Oke. Nanti kita akan bahas tentang orde baru dan orde pokoknya. Kita tentang ngomongin Indonesia intinya nanti. Oke. Nanti soalnya yang banyak keluar tuh tentang Indonesia, PD1, PD2. Nah, itu tuh yang harus ditingkatkan. Terus apalagi ya? Zaman praksara dan macam. Tapi banyaknya tuh yang Indonesia gitu. Ya isi roasting rezim Orba kalau sama Mince benar sekali. Wah banyak ya, nanti kita bahas tentang mungkin Super Semar mungkin besok di hari Senin. Tapi nggak tahu ya, kayaknya kita ngebahas dulu yang Indonesia dulu, sejarah Indonesia, baru besoknya Perang Dunia 1 dan 2. Terus di hari Selasa kita ada latihan seperti biasa, break ya. Terus ada di hari Rabu
Ada fisika bersama Kak Kisti ini baru nih, sama Kak Sheila baru juga. Anak-anak yang lama mungkin belum pada tahu nih Kak Sheila dan Kak Kisti baru. Di fisika kita belajar ngulang lagi itu GLBB karena yang sering keluar tuh GLBB atau enggak GLB. Nah, makanya di GLBB nggak tahu ini di siang hari ataupun di malam hari. Pokoknya stay tune aja. Ekonomi ini belum ada. Oh, nah lanjut lagi hari Kamis. Kamis kita latihan lagi bersama kakak yang ganteng ini. Najis banget dah. Terus lanjut di hari Jumat ada kemampuan dasar lagi bahasa Indonesia bersama Kazaro. Dan lanjut nih parat sampai akhir bulan ya. Oke, lanjut ke akhir bulan. Akhir bulan mana nih? Oke, ini akhir bulan. Ada kimia dan sejarah. Nah, seharusnya ini sosiologi ya, tapi nggak ada. Jadi mungkin nanti sambil nunggu, pokoknya kimia, sejarah. Terus ada bahasa Inggris lagi bersama Kak Zida. Kimia mungkin bersama Kak Helda. Terus ada latihan lagi sama Mince dan kemampuan dasar bersama Kak Indah. Berarti di akhir bulan banget nih ya bertemu kembali lagi bersama Kak Indah. Terus nah the last nih ya, the last UM itu biologi lagi, terus harusnya geografi. Di sini geografi belum ada, fisika lagi masuk, terus ekonomi lagi, dan latihan Mince dan Kak Zahro. Ya pokoknya di hari Jumat diisi dengan Kak Zahro dan Kak Indah. Di hari Kamis diisi dengan Kak Mince. Tapi nanti mungkin di hari akhir nih, di hari Jumat ini mungkin diganti ke hari Kamis ya. Karena Mince-nya mau ada acara. Nah, mungkin diputar nih ya nanti. Oke, lanjut aja, kita langsung mulai saja. Ada 34 orang aja, kita mulai. Selamat mengerjakan teman-teman.
ngasih. Yang ngasih ini mah yang ngasih. Turun. Oke, udah selesai aja. Udah emang sama, hampir sama. Oke, habis ini udah kan Mence mau mabar Heyday. Siapa yang mau mabar Valorant bersama Mince? Oke, sini selamat ya Gau, Ija, Loven dan yang lain-lain. Main sama Mince boleh nggak? Boleh. Heyday. Apex oke, gaskeun kalau Apex mah. Kalau Apex ada udah langsung ke download. Udah di download masalah di sini. Doto aja Doto. Prepare lah. Oke. Genshin. Oke teman-teman, mungkin di malam kali ini